warahmatullahi wabarakatuh. Insan kamil itu adalah merupakan sosok profil manusia yang telah sempurna mengafalkan sifat-sifat Allah atau Asmaul Husna. Ada dua metode, dua sarana cara untuk mengafalkan sifat Allah atau Asmaul Husna ini. Beberapa metode untuk mengafalkan asma-asma Allah Subhanahu wa taala dalam 99 asma, dan mengafalkan dalam perbuatan ma'rifat billah. Tingkat tertinggi mengafalkan asma yang ke-100, yaitu alif, diri itu sendiri, zatullah. Insya Allah, maka yang pertama metode itu dengan kesengajaan berpikir, mengingat dalam ilmu dan pengetahuan melalui kajian dan olahan manajemen akal. Kemudian kita mulai memerankan, mulai mempraktikkan, mulai mengejawantahkan, mewujud menyatakan nama daripada asma Allah ini di dalam perbuatan kita sehari-hari, di dalam perbuatan batang tubuh kita sehari-hari. Yang paling benar di dalam mengafalkan kesempurnaan yang disebut dengan insan kamil adalah laduni Allah Subhanahu wa taala. Ketika melalui mujahadah tafakur, mujahadah zikir illallah, maka insya Allah terfananya, terleburnya batang tubuh, jiwa, nafas di dalam zat Allah, maka yang ada hanyalah zat Allah. Sehingga laduni dan karomah, jadab mujadab, spontan, refleks spontan, gerakan-gerakan Allah semata. Tidak ada lagi aku hamba pada saat itu, aku hamba telah tiada. Yang ada hanyalah aku Allah, di dalam melihat, di dalam mendengar, di dalam lisan bicara, di dalam berbuat tangan, berbuat kaki, di dalam kegiatan aktivitas batang tubuh, aktivitas Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut dengan insan kamil hakiki, insan kamil laduni, insan kamil ilham ilahiyah, insan kamil yang telah tertutup dengan nurnya Allah, nur zat Allah. Yang berjalan adalah Allah, yang melihat adalah Allah, yang mendengar adalah Allah. Tangan-tangan Allah, kaki-kaki Allah, mata-mata Allah, mulut bicara, mulut Allah Subhanahu wa taala. Itulah kesempurnaan hakiki. Dan tentunya dari beberapa 99 Asmaul Husna ini saling fana di antara satu dan yang lain. Asma yang satu akan fana ke asma yang lain sampai tenggelam di dalam asma yang ke-100, yaitu alif, hu, zat Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pemahaman sedemikian sederhana tetapi memiliki makna yang cukup mendalam. Bisa disimak dan bisa dikaji untuk kita bisa mengetahui tentang dua metode bagaimana kita disebut dengan insan kamil secara laduni ataupun insan kamil melalui mujahadah batang tubuh, melalui akal dan kajian-kajian fikiran kita. Allah hakikatnya hanya ada tiga: zat, wujud, rupa. Zat tidak bisa dijangkau dengan fikiran, akal, dan apapun jua. Zat tidak menempati dan tidak ditempati. Wujudnya adalah nur, rupanya adalah zahir ciptaannya. Insya Allah maka hanya ada tiga: zat, wujud, dan rupa. Setiap Allah menciptakan makhluk ciptaannya, Allah selalu menyertakan tiga karakter martabat kedudukan dirinya: sebagai zat, sebagai wujud, dan sebagai rupa. Hakiki ciptaan yang pertama berwujud nur, itulah yang bernama Nur Muhammad. Nur Muhammad ini menciptakan seluruh alam semesta raya maya pada. Rasulullah bersabda, ana minurillah al-alamina min nuri. Aku berasal dari cahaya Allah dan karena cahayaku seluruh alam semesta raya maya pada tercipta. Maka insya Allah nur yang merupakan keberadaan diri sebagai zatullah, diri Allah sebenarnya, sesungguhnya diri Allah yang sejati, menghadirkan ciptaannya selalu dengan wujud dan rupa. Zat, wujud, dan rupa. Wujud itu adalah faya, rupa itu adalah kun. Kun adalah zat, kun fayakun. Cahaya yang terkandung di dalamnya unsur zat, yang terkandung dan disertakan zat, disertakan wujud, disertakan rupa Allah. Maka kedudukan nurul kun fayakun ini
teramat sangat tinggi. Karena di dalam nurul kun fayakun ada 3 martabat kedudukan Allah, sebagai martabat ahadiyah, sebagai martabat wahda, sebagai martabat wahdiyah. Ahadiyah, wahda, dan wahdiyah. Itulah kun fayakun. Maka singkat cerita bahwa nur kun fayakun adalah hakikat yang tertinggi dari segala ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga setiap kali amalan yang diberikan itu harus disempurnakan atau ditutupi dengan hakikat sempurna keberadaan diri sejati zat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang berhakikatkan ahadiyah, wahda, dan wahdiyah, yang berhakikatkan zat, wujud, dan rupa, yang berhakikatkan nur kun fayakun. Tulisan alif, lam, ha yang kita biasa membaca atau menyebutnya dalam satu kalimat yang utuh paripurna, Allah. Tetapi kalau kita melihat baik-baik, kita mengamati baik-baik, maka lihatlah perbedaan tulisan antara alif yang berdiri sendiri, tidak sambung, kecuali yang bersambung dan berkolektif kolegial adalah lam awal, lam akhir, dan ha. Maka jelas sekali ketika alif berdiri sendiri, tidak bergantung dan tidak digantung, tidak menempati dan tidak ditempati, dialah zat yang berdiri sendiri. Ketika dia mengadakan zahir dirinya, sifatnya yang pertama, semua itu bernama nur, maka adanya lam awal. Kemudian lam awal berkembar mengadakan lam akhir yang tidak bisa terpisah antara lam awal dan lam akhir. Maka telah bertajali dan bermisranya alif yang berdiri sendiri menuju ke lam awal, kemudian bertajali bermisra ke lam akhir. Lalu agak sedikit jauh antara lam akhir ini dengan ha, karena sudah mau bermisra bertajalinya alif ke lam awal, ke lam akhir, dan ke jasmani, jasad nyata, material nyata. Proses yang cukup lama ini karena terjadi dialog. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidina. Untuk itu maka antara lam akhir dengan ha itu dikasih jedah tulisan sedikit agak jauh, menunjukkan bahwa aku hamba diri kita sebagai zahir ini terlampau lama mengakui ketuhanan Allah Subhanahu wa ta'ala, asal muasal diri kita. La, tidak. Keingkaran daripada aku hamba ini menunjukkan bahwa egoisme diri kita, kesombongan diri kita, merasa bahwa kita berdiri sendiri, merasa bahwa kita bukan berasal dari diri yang sebenarnya, diri sejati. Untuk itu maka jedah lam akhir dengan ha itu menunjukkan ada hijab dan nafsu bumi, fujuruha wa taqwa. Sesungguhnya sengaja memang dibikin sirat untuk sebagai manusia zahir berfikir mengikuti jalan ketakwaankah atau jalan kefasikan. Insyaallah kalau telah sempurna af'al ha ini fana dan lenyap ke lam akhir asmanya, lam akhir asma ini telah lenyap atau fana ke dalam lam awal sifat Nur Muhammad, maka lam awal adalah kun, lam akhir adalah faya, ha adalah kun, ketiga-tiganya adalah nur kolektif kolegial berwujud bulat utuh sebagai nurul kun fayakun, yang hakikinya sumbernya berasal daripada zat Allah. Alif, itulah kesempurnaan seorang kekasih Allah mengalami yang disebut dengan insan kamil mukammil apabila ha telah fana dan tiada, lebur di dalam lam akhir telah fana dan tiada, lebur di dalam lam awal, dan lam awal ini yang ada hanyalah satu titik yang bernama nur
titik daripada huruf ba itu hilang tenggelam di dalam alif zat Allah, maka yang ada hanyalah hampa, nurul hampa, tiada tetapi ada, ada tetapi tiada. Insya Allah, apabila ditajalikan ke dalam mahligai sebagaimana hadis qudsinya, Allah berfirman bahwa seindahnya aku menciptakan mahligai di balik dadamu, ada kolbi di balik kolbimu, ada fuad di balik fuadmu, ada sagofa di balik sagofamu, ada rasa. Nur Muhammad, itulah di balik Nur Muhammad rahasia, dan aku berada di balik itu. Ada aku, insya Allah. Maka insya Allah yang hanya tenggelam ke dalam zat Allah hanyalah rasa, hanyalah Nur Muhammad. Karena hakikat Nur Muhammad adalah rasa, rasa itu adalah Nur Muhammad. Maka hanya dengan rasa kita bisa bertemu, bermusyahadah, bercakap-cakap, berdialog dengan kekasih Allah, zat kekasih kita, zat yang menciptakan kita, zat yang mulia dan agung, zat yang indah rupawan. Subhanallah wa bihamdi subhanallahal azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan Allah menurunkan ilham ilahiyah ke dalam akal ini, ke dalam otak ini, untuk kita bisa mengkaji, untuk kita bisa bertafakur, dan sampai ke makom yang lebih tinggi dari tafakur, yaitu tatatur. Dengan sekejap mengingat Allah, kita bertemu Allah. Dengan sekejap berfikir tentang Allah, maka kita bertemu Allah. Dengan sekejap mengingat Allah, kita melihat, kita bicara, kita mendengar, kita mengunjungi negeri Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala hanya mau berbincang dan berbicara bahwa aku ini adalah alif zat yang menciptakan. Aku utus diriku, yaitu berupa sifatku dan asmaku atau namaku. Aku utus diriku, yaitu berupa sifat 20 dan namaku berjumlah 99, agar engkau sebagai batang tubuh yang aku ciptakan, wakil daripada diriku sendiri yang bernama Zahir, mengamalkan sifat 20ku dan 99 namaku. Sesungguhnya 99 nama itu adalah terjemahan daripada sifatku. Maka amalkanlah, afalkanlah secara sempurna, agar kiranya engkau benar-benar sebagai batang tubuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sebagai nafas Ahmad, dan sebagai nur Muhammad. Kalau engkau sudah sempurna dan lengkap, paripurna, berafalkan, mengijawatahkan, menterjemahkan, mempraktekkan perilaku batang tubuhmu tentang 99 nama dan 20 sifatku, maka engkau akan tenggelam dan fana di dalam satu namaku, nama hakiki rahasiaku tertinggi, agar lengkap dan genap menjadi 100. Insya Allah ketika sampai dengan 100, 99 dirimu yang aku utus telah tiada, lebur dan fana, tenggelam di dalam diriku, dan aku adalah rahasiamu dan engkau adalah rahasiaku. Sesungguhnya engkau telah tiada, yang ada hanyalah diriku sendiri. Akulah alif zat Allah. Aku sengaja mengutus diriku agar engkau tidak merasa bahwa engkau adalah dirimu, tetapi justru engkau mengakui bahwa engkau adalah aku. Engkau tiada, akulah yang ada. Alif lam lam ha, Allah, Allah, Allah. Nurul kun fayakun. Amin ya rabbal alamin. Sirrun ala sirin. Itulah perjalanan rahasia di atas rahasia. Itulah kendaraan yang dipakai menggunakan tatatur, bukan tafakur. Itulah kendaraan yang dipakai menggunakan tatatur yang tenggelam di dalam sirrun ala sirin, rahasia di atas rahasia. Apa yang dialami melalui sirrun ala sirin ini benar adanya. Itu merupakan salah satu ilham ilahiyah, karomah dan laduni Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka Abah sering berkata, apabila engkau mau bertemu dengan Rasulullah, masuklah ke dalam pintu dirimu, masuklah ke dalam perut mursyidmu, engkau akan bertemu dengan Rasulullah. Maka engkau masuk ke dalam perut mursyidmu, engkau bertemu dengan Rasulullah. Masuklah ke dalam perut Rasulullah, engkau akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila engkau belum mengenal dirimu, maka engkau mengenallah diri mursyidmu. Karena di dalam diri mursyidmu ada Rasulullah, di dalam Rasulullah ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi apabila engkau sudah mengenal mursyidmu, apabila engkau sudah mengenal dirimu, apabila engkau telah mengenal mursyidmu hingga di dalam mursyidmu engkau telah bertemu dengan dirimu, engkau telah bertemu dengan diri Rasulullah, engkau telah bertemu dengan diri seluruh alam semesta raya maya pada, engkau telah bertemu dengan pemiliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika engkau mau berangkat bertemu dengan zat yang agung mulia Allah Subhanahu wa ta'ala, maka bertemulah dengan dirimu. Itulah hakiki dirimu. Tataplah baik-baik profil daripada batang tubuh dirimu, tataplah baik-baik profil daripada jiwa dirimu, maka engkau akan bertemu Rasulullah, engkau akan bertemu Allah. Karena dari balik dirimu ada Rasulullah, di balik Rasulullah ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah tiada, yang ada hanyalah Allah dan dirimu. Itulah konsep mengenal diri, mengenal Allah. Itulah amalia daripada mengenal diri dan mengenal Allah. Maka insya Allah, bagi yang belum bertemu dengan dirinya, maka bertemulah dengan mursyidnya. Bagi yang belum bertemu dengan mursyidnya, maka belajarlah mengenal diri. Insya Allah, dengan engkau bertemu dengan dirimu, maka engkau akan bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Diri Allah adalah diri sejati, sementara diri kita adalah zahirnya, diri Rasulullah adalah zahirnya, batang tubuh kita adalah kendaraannya untuk menuju dan tenggelam di dalam dirinya. Insya Allah, Allah selalu menuntunmu, karena di dalam proses kalimat dan kata-kata berbaiat, Allah lah maha guru. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai robitah mursyid, Nur Muhammad tuntunan sejati dunia wal akhirat. Itulah diri yang kita kenal. Kita hanyalah Nur Muhammad, kita hanyalah Ruh Muhammad yang diutus Allah untuk mengafalkan asma dan sifatnya. Kita hanyalah diri Nur Muhammad, kita hanyalah diri Ruh yang ditiupkan ke dalam batang tubuh untuk menginap lama di dalam batang tubuh, agar membuat batang tubuh ini berafal akan sifat dan asmanya, agar batang tubuh ini berafal akan asmanya dan sifatnya, agar batang tubuh ini berafal akan kehendaknya dan ridhonya. Insya Allah, sesungguhnya hakikinya Allah jualah yang meminta, Allah jualah yang mengabulkannya, Allah jualah yang melihat, Allah jualah yang mendengar, Allah jualah yang berbicara dalam kalam dan lisannya, Allah jualah yang bergerak dengan kedua tangan, Allah jualah yang melangkah dengan kedua kaki. Af'al batang tubuh zahir ciptaannya, alam semesta raya maya pada, Allah jualah yang bergerak dengan gunung yang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, Allah juga yang bergerak dalam arus di tengah samudra, Allah juga yang bergelombang di atas permukaan lautan yang indah, Allah jugalah yang akan menentukan segalanya dalam gerak angin antara tempat yang satu ke tempat yang lain. Allah jualah yang berada di balik zahir ciptaannya, agar kita menghargai, mengagungkan, memuja dan memuji indahnya zahir ciptaannya itu, bahwa sesungguhnya hakikat ciptaannya adalah Sang Yang Maha Pencipta itu sendiri. Dialah yang berada di balik ciptaannya. Allah, Allah, Allah yang maha halus, yang maha gaib, yang maha agung, yang pantas dipuja dan dipuji oleh zahir ciptaannya. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.